Yoho, apa kabar nakama semuanya? Semoga nakama semua selalu dalam keadaan yang sehat-sehat saja. Pada chapter sebelumnya, kita telah melihat sosok Kibu Tsujimuzan yang mulai berpikiran untuk melarikan diri karena waktu matahari terbit sudah mulai dekat. Jadi, bagaimanakah kelanjutan ceritanya? Baiklah, tanpa basa-basi lagi, langsung saja mari kita mulai. Chapter 196 berjudul Aku Adalah. Pada cover chapter kita bisa melihat sosok wanita berambut panjang yang berjalan cepat di jalan persawahan. Ternyata itu adalah Nezuko. Nezuko mulai mengingat keluarganya, mengingat kejadian ketika Muzan datang dan menyerang dengan tentakelnya. Muzan di sana berkata, "Jadi mereka mati karena terlalu banyak menerima darahku ya. Aku tidak bisa menciptakan iblis yang bisa melawan matahari dengan mudah." Nezuko juga teringat sosok kakaknya Tanjiro yang menangisinya, sosok Gyu Tomioka, sosok Urokodaki, sosok Yushiro dan Tamayo, sosok Zenitsu yang memberikannya bunga, sosok Inosuke yang memberikannya kacang akorn. Nezuko juga mengingat Oya Katasama, sosok Sanemi yang menawarkannya darah, sosok para pilar, para bocil perawat, sosok Shinobu Kocho, sosok pilar api Rengoku, sosok Uzui Tengen dan 3 istrinya, sosok para pembuat pedang, sosok Shina Zugawagenya, sosok Muichiro Tokito. Lalu Nezuko melihat bayangan Tanjiro yang mengulurkan tangannya. Nafas Nezuko mulai terengah-engah dan semua ingatan itu menjadikan Nezuko lebih seperti manusia. Namun tiba-tiba Nezuko megang kepalanya seakan ia merasakan sakit di kepalanya. Lalu sosok Tanjiro memegang tangan Nezuko dan berkata, "Apapun yang terjadi, kakakmu akan selalu berada di sisimu." Dan setelah itu Nezuko melihat ke arah bulan sabit. Kondisi wajah dan tubuh Nezuko telah berubah sempurna menjadi manusia. Dalam hatinya ia berkata, "Aku adalah Kamado Nezuko." Ia juga teringat bahwa ada seorang iblis yang telah membantainya. Lalu panel berpindah ke sisi Tanjiro yang sedang melawan Muzan. Saat itu Muzan merasa, "Aku bisa merasakan kehidupan. Mereka kembali, para Hashira sialan itu. Seranganku tidaklah cukup untuk membunuh mereka. Luka mereka pasti fatal, tapi mereka belum mati. Iblis Tamayo merawat mereka supaya mereka bisa bertarung sampai mati. Gara-gara bocah ini, aku jadi tidak bisa membereskan mereka." Tidak, bukan cuma dia. Anggota pemburu iblis saling terhubung seperti manik pada Rosairo. Organisasi itu seperti makhluk hidup yang berusaha menangkapku di genggamannya. Saat Muzan berkata ini, tergambarkan seekor naga dengan manik-manik seperti milik Himejima. Lalu Gagak menginformasikan bahwa waktu matahari terbit tinggal 35 menit lagi. Mendengar hal ini, Muzan berkata, "Pertarungan ini sudah berakhir. Aku tidak bisa mengambil resiko lebih dari ini." Tanjiro yang melihatnya, ia mengetahui Muzan akan melakukan sesuatu. Lalu terlihat lengan Muzan menggelembung besar. Tanjiro memperlihatkan Iguro bahwa Muzan akan kabur dengan membagi tubuhnya menjadi potongan-potongan kecil. Dalam hatinya Tanjiro ragu apakah ia dan Iguro bisa mengatasi hal itu. Kemudian hal yang terjadi pada Muzan adalah tangan yang telah menggelembung itu mulai menyusut kembali. Dengan tatapan tak percaya, Muzan berpikir, "Aku jadi tidak bisa memecah tubuhku." Lalu Muzan berpikir, "Begitu ya, ada racun ketiga dalam obat Tamayo, mengubah menjadi manusia. Penuaan dan pencegah tubuhku terbagi. Dasar rubah betina." Kemudian panel memperlihatkan wajah Tamayo yang berkata, "Maaf, tapi kau salah." Dari penglihatan Tanjiro, Muzan terlihat terbatuk-batuk dan mengeluarkan darah. Lalu Tamayo melanjutkan perkataannya, "Yang benar itu ada 4 racun. Setelah racun ketiga membuatmu lemah, yang keempat akan mulai menghancurkan sel-selmu. Hal yang paling kau benci, yakni kematian, akan segera datang kepadamu." Chapter 196 selesai sampai di sini. Kemudian pada chapter 197 berjudul Kegigihan. Pada cover chapter tergambarkan Tamayo dan Muzan. Tamayo berkata, "Aku tak perlu menjadi kuat untuk membunuhmu.
jika aku mampu melemahkanmu, sama sepertimu yang akan melakukan apapun untuk bisa hidup, kami pun akan melakukan apapun untuk membunuhmu. Pada awal chapter memperlihatkan apa yang dipikirkan oleh Muzan. Muzan berpikir, biasanya semua ini takkan mempan padaku. Level serangan ini, luka yang kuterima ini, semua itu tak ada apa-apanya bagiku. Tak ada pemburu iblis yang mampu melampaui pria itu. Bahkan kelelahan beregenerasi bukanlah hal yang sulit. Tapi 4 obat itu telah mengubah semua serangan sia-sia itu menjadi serangan yang efektif dan membuat tubuhku terpojok. Aku tak menyangka wanita itu akan membuat obat sebanyak itu dalam waktu singkat. Dan obat-obat itu benar-benar berbeda dengan obat yang mereka gunakan pada Doma. Baru pertama kali aku merasakan obat ini. Butuh waktu untuk menganalisa dan menghancurkannya. Setelah itu Tanjiro melihat sosok Muzan yang berhenti bergerak. Tanjiro berpikir, ini adalah kesempatannya untuk bisa menang. Lalu tiba-tiba terjadi ledakan dan gelombang listrik pada sosok Muzan. Dan hal itu mengenai Tanjiro dan Iguro yang berada di dekatnya. Setelah itu terlihat sosok Muzan yang memiliki bentuk mulut besar pada bagian dada dan perutnya. Karena serangannya itu menjadikan Tanjiro tidak bisa menggerakkan tubuhnya. Tidak hanya itu, efek serangan itu, sosok Oyakata Kiriya sampai mengeluarkan darah. Ayah Kyojuro pun tidak percaya serangan Muzan bisa sampai mereka. Dan mereka bertanya-tanya apakah Muzan mampu menemukan mereka di sana. Lalu adik Kiriya memberitahukan bahwa matahari tinggal terbit 25 menit lagi. Dan Kiriya pun memberikan perintah, tinggal sedikit lagi, lumpuhkan Muzan. Tolonglah siapapun yang bisa bertarung. Di sisi Tanjiro, ia tidak bisa bergerak. Ia merasakan paru-parunya sesak dan ia juga melihat sosok Muzan yang melarikan diri. Dan terlihat di sana ada sosok yang mengejar Muzan yang mengharuskan Muzan meladeninya. Sosok itu adalah bos Inosuke sama. Inosuke berkata, "Serang aku." Bagus, aku tak akan memaafkanmu. Di sisi lain, Tanjiro melarang Inosuke karena itu berbahaya. Lalu Muzan berkata, aku tak bisa mengeluarkan jurus darah iblis. Tubuhku sudah sangat kelelahan. Mendengar hal itu, Inosuke berkata, kami akan mengatasi ini. Kaki si paman bertasbih dan tangan si pria dengan hauri bermotif setengah berbeda yang telah hancur. Sekaligus tubuh teman-teman yang biasanya makan bersamaku telah tercerai-berai. Kembalikan mereka semua. Tangan, kaki, kembalikan semua nyawa itu. Kalau kau tak bisa melakukannya. Mendengar hal itu, Muzan terlihat akan melancarkan serangan. Namun Inosuke tetap melanjutkan perkataannya dengan mengalirkan air mata. Inosuke berkata, kalau begitu, matilah berkali-kali untuk menebus dosamu. Setelah mengatakan itu, Inosuke menahan serangan Muzan dengan pedangnya. Namun selanjutnya Muzan melancarkan serangan dari bawah tanah dan membuat Inosuke harus tertangkap oleh lengan Muzan yang besar. Tanjiro berniat untuk menolongnya, namun ia tidak bisa melakukannya karena ia juga sekarat. Dalam keadaan tertangkap, Inosuke masih mengayunkan pedangnya dan melancarkan serangan. Lalu di sisi lain, tibalah soulmate-nya yakni Zenitsu yang berkata, Inosuke, bertahanlah. Tanjiro masih hidup. Aku bisa mendengar suara jantungnya. Zenitsu berteriak, Tanjiro, teruslah bertahan hidup. Dengarkan aku, kau belum mati. Mustahil kau akan mati. Kau akan pulang bersama Nezuko yang sudah kembali menjadi manusia. Kau harus kembali ke kampung halamanmu. Keluargamu menunggu kepulanganmu. Saat mengatakan hal itu, Zenitsu terkena serangan dan membuatnya terlempar ke dinding gedung. Dan ketika serangan itu menahan Zenitsu, Inosuke menolongnya dengan menahan salah satu tentakel itu. Lalu Muzan pun melancarkan serangan kepada Inosuke yang membuat Inosuke terluka. Di sisi Tanjiro, ia merasa jurus darah iblis Muzan mengacaukan sistem sarafnya. Lalu ketika Tanjiro mengingat bahwa pedangnya adalah Nichiren yang mana efektif untuk menghilangkan jurus darah iblis, Tanjiro berniat untuk menusuk tepat di antara celah pemburu darahnya dan menghindari titik vitalnya. Dan mulailah Tanjiro menusukkan pedangnya pada dadanya. Saat melakukan hal ini, Tanjiro berharap agar jurus darah iblis yang bekerja dalam darahnya berhenti. Lalu di sisi lain, terlihat Muzan tidak bisa lagi menggerakkan tangannya dan tubuhnya terasa sangat berat baginya. Di sisi lain, Zenitsu masih bisa bangkit dan Inosuke masih bisa bertahan hidup. Kemudian sambil diperlihatkan para pilar yang mulai bangkit, narator berkata,
Dengan jantung yang masih berdetak, mereka berkumpul bersama. Mereka bangkit berkali-kali hingga matahari terbit sampai ke titik darah penghabisan. Chapter 197 selesai sampai di sini. Chapter yang sangat epik. Selain kita bisa melihat Nezuko yang telah menjadi manusia seutuhnya, kita juga melihat perjuangan para pemburu iblis sampai titik darah penghabisan untuk melawan sosok dedengkot iblis yakni Kibutsuji Muzan. Jadi, kira-kira bagaimanakah kelanjutannya? Nantikan di Zona Manga. Jadi, sampai ketemu lagi dan terima kasih banyak.